Saya Yolika Solehani Yoga dari Pendidikan Bahasa Inggris 2019. Psikologi pendidikan adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi yang fokus mempelajari tentang cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Ada juga yang menjelaskan bahwa psikologi pendidikan ialah ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang menguraikan berbagai kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Dan salah satu contohnya ialah mempelajari bagaimana cara menarik perhatian siswa sehingga mereka lebih mudah menerima pelajaran yang diajarkan. Pengetahuan psikologi tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, menguasai pengetahuan tentang psikologi sudah seharusnya menjadi kebutuhan bagi para calon guru. Belajar psikologi pendidikan berarti belajar tentang aspek psikologis peserta didik, sehingga calon guru memiliki bekal dasar dalam melaksanakan teknik pembelajaran yang efektif diterapkan dalam keadaan karakteristik peserta didik tertentu. Teknik pembelajaran juga menyangkut strategi dalam pembelajaran yang disampaikan, apakah dapat dimengerti oleh siswa dengan baik atau tidak. Dalam psikologi pendidikan, calon guru akan mengetahui perbedaan karakter siswa dalam belajar dan cara mengatasi setiap perbedaan karakter tersebut. Sehingga dengan mempelajari psikologi pendidikan yang baik, calon guru mengetahui betul perbedaan karakteristik siswa dan tidak bingung dalam menghadapinya. Berikut adalah materi-materi yang penting dibahas dalam psikologi pendidikan. Materi yang pertama membahas tentang perkembangan anak dari masa perkembangan di janin sampai umur sebelum sekolah. Materi ini membahas tentang perkembangan perilaku anak-anak pada tahap prenatal atau janin, infant atau bayi umur 1 tahun, toddler, lalu preschool. Materi selanjutnya membahas tentang perkembangan remaja dari umur 12 sampai 21 tahun. Menurut Monks, perkembangan remaja dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, pertengahan, kemudian akhir. Perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa remaja yaitu perkembangan kognitif, perubahan emosi, dan sosial. Kemudian ada perbedaan individu yang membahas tentang perbedaan karakter dan kepribadian setiap individu. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor bawaan atau keturunan dari orang tua individu. Kemudian ada faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku individu tergantung lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir ada faktor pola asuh orang tua. Setiap individu memiliki perbedaan seperti IQ, kepribadian, serta cara belajar yang dapat dilihat dari beberapa jenis. Yang selanjutnya yaitu teori belajar behavioristik. Teori ini membahas tentang perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini memiliki beberapa prinsip, yaitu reinforcement and punishment, primary and secondary reinforcement, schedule of reinforcement, contingency management, stimulus control in operant learning, dan the elimination of response. Yang selanjutnya ada teori belajar kognitif. Berbeda dengan behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses daripada hasil. Teori ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap sensori motorik. Yang kedua, tahap preoperasional. Kemudian, tahap operasional konkret. Lalu, tahap operasional formal. Yang selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang berproses pada memanusiakan manusia. Tujuan dasar pendidikan humanistik ini adalah mendorong siswa menjadi mandiri dan independen, mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi kreatif dan tertarik dengan seni, dan menjadi ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Selanjutnya ada teori belajar Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa manusia memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Teori ini memiliki 3 konsep, yaitu niteni
atau mengira-ira makna suatu objek, niroke atau menirukan segala objek yang menarik perhatian, kemudian nambahi atau menambahkan atau berinovasi dalam melakukan kreativitas dari suatu objek. Kemudian ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah salah satu hal yang paling penting yang dapat mempengaruhi suatu individu. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah dapat memberi pengaruh yang baik kepada individu, seperti bagaimana sekolah mengajarkan tentang ilmu pengetahuan yang luas terhadap berbagai hal. Yang selanjutnya ada lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar ada beberapa teori, yaitu hedonisme, naluri, reaksi, daya pendorong, dan kebutuhan. Faktor yang memengaruhi motivasi belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, ada evaluasi hasil belajar. Evaluasi belajar merupakan sebuah proses yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk mengetahui kualitas peserta didik sehingga dapat ditarik kesimpulan yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Prinsip-prinsipnya yaitu kontinuitas, dilaksanakan terus-menerus, dan berkesinambungan. Komprehensif, harus mencakup seluruh aspek. Objektif, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu, instrumen yang baik, harus menggunakan instrumen evaluasi yang baik dan sesuai. Karakteristik instrumen evaluasi yang baik yaitu valid, reliable, relevan, dan daya beda. Yang terakhir yaitu diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar dapat diartikan sebagai proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Inovasi saya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia yang lebih baik adalah yang pertama, meningkatkan keaktifan peserta didik dan membimbing sesuai kemampuan masing-masing. Dengan meningkatkan keaktifan peserta didik, dapat mendorong para peserta didik untuk belajar dan berusaha lebih maksimal agar pelajaran yang ada dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dalam pelajaran sehingga dapat meningkatkan wawasan lebih luas dan lebih beragam. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk mempelajari pendidikan luar negeri yang berkualitas dan dapat diterapkan di Indonesia dengan baik tanpa menghilangkan budaya penting yang sudah ada di Indonesia. Penyatuan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar tidak tertinggal dan pendidikan di Indonesia dapat lebih maju dari yang sebelumnya. Yang terakhir, dengan mengembangkan pendidikan sesuai dengan ketertarikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu agar peserta didik dapat lebih cepat menggapai impiannya. Dengan ini, peserta didik memilih bidang-bidang yang disukai agar peserta didik dapat lebih tekun dan lebih fokus kepada cita-citanya. Walaupun demikian, pendidikan-pendidikan dasar yang lain harus tetap dilaksanakan agar tidak terjadi kebingungan di masa yang akan datang nanti. Sekian inovasi untuk pendidikan di Indonesia dari saya. Terima kasih.